Dalam beberapa tahun terakhir, Hercules mencoba mengubah citranya dari seorang preman ke figur yang lebih diterima oleh masyarakat luas. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana, menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah, dan mendukung kegiatan olahraga. Upaya ini tentu saja tidak bisa sepenuhnya menghapus masa lalunya, tetapi bagi sebagian orang, Hercules tetap dihormati karena loyalitas dan kepeduliannya terhadap komunitas yang pernah ia pimpin. Meskipun dunia premanisme sudah tidak seperti dulu, pengaruh Hercules tetap terasa di beberapa wilayah, terutama di kalangan mantan anak buahnya. Ia mungkin tidak lagi beroperasi secara terang-terangan, tetapi jaringannya masih ada, dan banyak orang yang masih menghormatinya sebagai tokoh besar di dunia jalanan. Namun, dengan semakin kuatnya penegakan hukum dan modernisasi sistem keamanan di Jakarta, dominasi premanisme secara perlahan mulai memudar. Hercules pun tampaknya menyadari bahwa cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyesuaikan diri dan tetap bergerak di jalur bisnis yang sah. Kisah Hercules adalah bukti bahwa dunia premanisme, bisnis, dan kekuasaan saling berkaitan. Ia memulai dari bawah, bertarung di jalanan, membangun kerajaan kecilnya, menghadapi banyak tantangan, hingga akhirnya mencoba bertransformasi menjadi seorang pengusaha. Meskipun kontroversial, namanya tetap menjadi legenda di dunia jalanan Jakarta. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol kekuatan dan loyalitas, sementara bagi yang lain, ia adalah bagian dari sejarah gelap premanisme di Indonesia. Meskipun masa-masa kejayaannya sebagai preman telah berlalu, nama Hercules tetap memiliki daya tarik tersendiri. Di era modern ini, ia lebih dikenal sebagai seorang pengusaha dan tokoh yang memiliki pengaruh di berbagai sektor. Namun, jejaknya di dunia jalanan tetap membekas dan menjadi bagian dari kisah besar dunia premanisme di Indonesia. Sejak tahun 2010-an, pola premanisme di Jakarta mulai mengalami perubahan besar. Jika dulu penguasaan wilayah dilakukan secara langsung dengan cara fisik, kini sistemnya lebih rapi dan terselubung. Premanisme tidak lagi sekadar menguasai pasar atau tempat parkir, tetapi juga masuk ke sektor bisnis yang lebih formal. Hercules pun menyadari hal ini dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ia tidak lagi terlibat dalam bentrokan jalanan, tetapi lebih fokus pada bisnisnya, yang tetap berkaitan dengan sektor keamanan dan pengelolaan aset. Dengan jaringan yang ia bangun selama puluhan tahun, ia masih memiliki pengaruh di berbagai sektor, meskipun tidak lagi sekeras dulu. Dalam beberapa kesempatan, nama Hercules juga dikaitkan dengan dunia politik. Meskipun tidak secara resmi menduduki jabatan tertentu, ia diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh politik dan partai. Ini bukan hal yang mengejutkan, karena banyak mantan preman atau tokoh dunia jalanan yang akhirnya beralih ke dunia politik sebagai cara untuk mempertahankan pengaruh mereka. Koneksi ini memungkinkan Hercules tetap memiliki posisi strategis dalam berbagai urusan, baik dalam bisnis maupun dalam menjaga pengaruhnya di komunitas yang pernah ia pimpin. Meskipun mencoba menjauh dari dunia premanisme, Hercules tetap beberapa kali tersandung masalah hukum. Salah satu kasus yang cukup besar terjadi ketika ia ditangkap atas tuduhan pemerasan dan penganiayaan. Namun, seperti kasus-kasus sebelumnya, ia selalu memiliki cara untuk keluar dari masalah dan tetap eksis di dunia bisnis. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masa lalunya sebagai preman masih terus menghantuinya. Bagi sebagian orang, Hercules tetap dianggap sebagai simbol premanisme lama yang sulit dihilangkan, meskipun ia telah berusaha bertransformasi menjadi pengusaha. Saat ini, Hercules lebih banyak bergerak di balik layar. Ia sudah tidak lagi tampil sebagai sosok yang mendominasi jalanan, tetapi lebih sebagai tokoh yang dihormati di kalangan tertentu. Banyak mantan anak buahnya yang telah beralih ke dunia bisnis atau mencari jalan lain untuk bertahan hidup di Jakarta yang semakin modern. Bagi sebagian orang, Hercules adalah legenda, sosok yang mampu bertahan dalam kerasnya dunia jalanan dan berhasil membangun pengaruh yang luas. Namun, bagi yang lain, ia tetap menjadi figur kontroversial yang mewakili era premanisme yang perlahan mulai memudar. Satu hal yang pasti, kisah Hercules adalah cerminan dari realitas sosial di Indonesia, di mana kekuatan, loyalitas, dan strategi memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang bisa bertahan di puncak. Entah sebagai preman, pengusaha, atau tokoh berpengaruh, nama Hercules akan tetap dikenang dalam sejarah dunia jalanan di Jakarta.
Selain dikenal sebagai tokoh kontroversial di dunia premanisme dan bisnis, Hercules juga memiliki kehidupan pribadi yang menarik untuk dibahas. Meski dikenal keras dan tegas dalam dunia jalanan, ia memiliki sisi lain yang lebih personal, terutama dalam hubungan keluarga dan komunitasnya. Di balik citra sangar dan reputasi sebagai penguasa jalanan, Hercules dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap keluarga dan anak buahnya. Banyak orang di lingkarannya menganggapnya sebagai pemimpin yang adil dan melindungi mereka. Ia juga memiliki keluarga yang mendukungnya dalam berbagai situasi. Meskipun kehidupannya tidak selalu mulus dan sering berhadapan dengan hukum, ia tetap menjaga hubungan erat dengan orang-orang terdekatnya. Bagi mantan anak buahnya, Hercules bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga figur yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari nafkah. Banyak dari mereka yang dulu bekerja untuknya kini telah beralih ke berbagai bidang usaha lain, tetapi tetap menghormatinya sebagai seorang mentor dan pelindung. Pandangan masyarakat terhadap Hercules terbagi dua. Pertama, sebagai simbol kekuatan dan loyalitas. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang pernah berinteraksi langsung dengannya, Hercules adalah sosok yang tegas tetapi memiliki hati. Ia dianggap sebagai figur yang selalu membela orang-orangnya dan tidak mudah mengkhianati mereka yang setia kepadanya. Kedua, sebagai figur kontroversial. Namun, bagi yang lain, terutama mereka yang melihat dari sudut pandang hukum dan ketertiban, Hercules adalah simbol dari premanisme yang telah lama menguasai Jakarta. Meskipun ia telah bertransformasi menjadi pengusaha, bayang-bayang masa lalunya tetap menjadi bahan perdebatan. Ketiga, sebagai inspirasi bagi kalangan tertentu. Ada juga yang melihat perjalanan hidupnya sebagai kisah inspiratif, dari seorang tentara muda, menjadi penguasa jalanan, hingga berusaha menjadi pengusaha sukses. Transformasi ini menunjukkan bahwa seseorang bisa berubah jika memiliki strategi dan keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kini, Hercules tidak lagi seaktif dulu di dunia jalanan, tetapi ia masih memiliki pengaruh di berbagai bidang. Dengan usianya yang semakin matang, kemungkinan besar ia akan lebih fokus pada bisnis dan aktivitas sosial. Namun, apakah ia benar-benar bisa melepaskan diri dari citra preman yang melekat padanya? Ataukah ia akan tetap dikenal sebagai legenda jalanan yang berhasil bertahan di berbagai era? Satu hal yang pasti, nama Hercules tidak akan mudah dilupakan. Ia adalah bagian dari sejarah dunia premanisme di Indonesia, dan kisahnya akan terus menjadi bahan diskusi bagi mereka yang tertarik dengan fenomena sosial, kekuasaan, dan perubahan zaman. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang kuat di dunia jalanan, Hercules kini menghadapi realitas baru. Zaman telah berubah, dan ia tidak lagi bisa mengandalkan cara lama untuk bertahan. Kini, ia lebih banyak bergerak di balik layar, mengelola bisnis dan menjaga pengaruhnya di berbagai sektor. Seiring dengan perubahan zaman, Hercules tampaknya semakin fokus membangun citra baru sebagai seorang pebisnis dan tokoh masyarakat. Beberapa langkah yang ia ambil untuk membentuk citra ini antara lain: menjaga jaringan bisnis. Meskipun sempat tersandung kasus hukum, Hercules tetap memiliki pengaruh di dunia bisnis, terutama di sektor keamanan, properti, dan jasa pengelolaan lahan. Banyak perusahaan dan individu yang masih menghormatinya karena reputasi dan jaringannya yang luas. Kegiatan sosial dan filantropi. Hercules mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana, memberikan santunan kepada masyarakat miskin, dan mendukung pembangunan rumah ibadah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan citranya tetapi juga memperkuat loyalitas orang-orang di sekitarnya. Menghindari konfrontasi langsung. Berbeda dengan masa lalu, di mana ia sering terlibat dalam bentrokan dan persaingan terbuka, kini Hercules lebih memilih jalur negosiasi dan kerjasama. Ia lebih banyak menggunakan pengaruhnya di belakang layar dibandingkan tampil secara langsung. Meskipun ia telah berupaya membangun citra baru, banyak orang masih meragukan apakah Hercules benar-benar telah berubah. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah koneksi dengan dunia lama. Meski tidak lagi aktif di dunia premanisme, banyak mantan anak buahnya yang masih menghormatinya dan mungkin tetap menjalankan aktivitas selama mereka. Kasus hukum di masa lalu, riwayat hukum yang pernah ia alami membuat banyak pihak tetap waspada terhadapnya. Pengaruh di dunia bisnis dan politik, Hercules masih memiliki jaringan yang kuat, dan ini membuatnya tetap menjadi sosok yang diperhitungkan.
Namun, perubahan yang ia lakukan menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya beradaptasi dengan zaman. Ia mungkin tidak akan sepenuhnya lepas dari masa lalunya, tetapi ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berkembang. Hercules adalah sosok yang kompleks, dari seorang tentara muda yang terlantar, menjadi penguasa jalanan, lalu bertransformasi menjadi pengusaha. Perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, konflik, dan adaptasi. Apakah ia akan dikenang sebagai legenda jalanan yang berhasil berubah, atau sebagai simbol premanisme yang tak bisa dilepaskan dari Jakarta? Itu semua tergantung pada bagaimana ia menjalani sisa hidupnya.